Halo Sobat CPNS, kali ini kita kembali lagi pada tugas kelompok agenda 3 melalui voice note. Namun sebelumnya, perkenalkan sub kelompok kami, yaitu yang pertama ada Saudara Erenuzai SPD, yang kedua Saudara Elvin Kurnia Mandawolo SPD, ketiga Saudari Feryani Zega SPD, keempat Endayanto Zaluhu SPD, dan yang kelima Saudari Eunike Kurnia Telembanua SPD. Demikianlah perkenalan singkat kelompok kami. Sekarang kita masuk pada tugas kelompok, yaitu mendiskusikan dalam kelompok dan memberi pendapat masing-masing terhadap tugas dengan menyimak dan mencermati dua video. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Endayanto Zaluhu akan memberikan tanggapan yang pertama. Kalau menurut saya, untuk video yang pertama tentang digitalisasi di Desa Punggung, ini sangat menginspirasi kita, di mana di era digital yang sekarang ini kita harus benar-benar beradaptasi terhadap teknologi terkini. Sebagai ASN milenial, hal seperti ini dapat kita adopsi dan kita berlakukan di unit kita masing-masing. Contoh seperti saya di sekolah SD Negeri 0750 Irama Lase, di sana yang masih minimnya pengetahuan guru tentang teknologi, terutama pada pengoperasian komputer. Semoga dengan kita menonton video tersebut, kita dapat membawa perubahan pengetahuan digital di instansi kita masing-masing. Kemudian, pada video yang kedua, saya sangat setuju dengan penjelasan Pak WI kita tentang Smart ASN. Tentunya dengan penjelasan beliau, kita dapat menjadi ASN yang memahami manajemen ASN dan memiliki kemampuan literasi digital. Demikian tanggapan dari saya. Sekarang mari kita mendengarkan pendapat dari Bapak Erenuzai. Kepada Pak Erenu, disilahkan. Menurut pendapat saya, dari tugas kelompok tentang analisis video digitalisasi Desa Punggung dan video Smart ASN, bahwa seorang ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, mampu menguasai teknologi dan menerapkannya dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Desa Punggul merupakan desa yang sudah berbasis digitalisasi, pelayanan publik yang berbasis digitalisasi, dan itu perlu diteladani oleh desa-desa yang ada di daerah lain. Kemampuan sumber daya manusia Desa Punggul dan kemajuannya dalam bentuk digitalisasi sangat diapresiasi. Demikianlah tanggapan saya terhadap kedua video tersebut. Terima kasih tanggapan dari Bapak Erenuzai. Sekarang mari kita mendengarkan pendapat dari Bapak Elvin Kurnia Mandawolo. Pada Bapak disilahkan. Menurut saya pada video yang pertama, yaitu digitalisasi di Desa Punggung, ini salah satu video yang sangat menginspirasi, karena di situ dijelaskan bahwa desa itu desa yang sangat memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mengakses berbagai informasi terkait kependudukan di desa tersebut, bahkan terkait perekonomian juga. Sehingga ketika masyarakat punya kepentingan dalam hal kependudukan, mereka tidak harus antrian berjam-jam bahkan berhari-hari di kantor desa. Mereka tinggal duduk di rumah, buka websitenya, maka mereka telah mendapat solusi dan pemecahan masalahnya. Pada video yang kedua juga adalah dijelaskan di situ bagaimana ASN itu bisa memanfaatkan literasi digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Artinya dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan pekerjaannya, ASN harus bisa memanfaatkan literasi digital. Namun di situ harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh aparatur sipil negara. Yang pertama itu memiliki kecakapan digital. Artinya di sini
ASN harus memanfaatkan digital itu dalam hal-hal yang positif. Yang kedua, ASN juga harus memiliki etika dalam bermedia digital. Dan berikutnya, ASN harus memiliki budaya atau kebiasaan bermedia digital. Dan terakhir, ASN harus aman dalam bermedia digital. Jadi di sini ketika aspek itu sudah terpenuhi, maka ASN itu dikatakan sebagai ASN yang smart atau ASN yang pintar dalam bermedia digital. Demikian menurut saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Bapak Elvin Kurnia Mandawole. Sekarang mari kita dengarkan pendapat dari Ibu Feryani Zega. Kepada Ibu disilahkan. Menurut pendapat saya dari kedua video tersebut adalah seorang pengguna atau pemakai fasilitas dari aplikasi dari literasi digital harus mampu memiliki kemampuan untuk saling melindungi hak dari pengguna dari digital tersebut. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang baik tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab, mengakses semua aplikasi yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain atau menggunakan ke hal-hal yang tidak baik. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Feryani Zega. Sekarang mari kita dengarkan juga tanggapan terakhir dari Ibu Eunike Kurnia Telaumbanua. Kepada Ibu disilahkan. Baik, menurut saya tentang tugas kelompok yang telah diberikan oleh Pak Widya Suara itu sangat bagus sekali, membuka wawasan kita bagaimana kita mengetahui apa itu Smart ASN dan bagaimana kita juga sebagai CPNS mempersiapkan diri untuk menjadi Smart ASN. Melalui video yang pertama yang sudah diberikan linknya itu adalah hasil dari bagaimana seseorang yang sudah memiliki kemampuan literasi digital, yaitu Pak Kadek Sukarma, di mana di Desa Panggul Bali dia menciptakan banyak hal-hal atau aplikasi-aplikasi yang mempermudah masyarakat di dalam mengurus surat-surat dan juga mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Makanya nanti desa ini dinobatkan sebagai desa terbaik pelayanan bagi masyarakat. Sementara video yang kedua yaitu tentang Smart ASN. Ini langsung dijelaskan oleh Pak Kavi sendiri, yaitu bagaimana itu yang dinamakan Smart ASN. Ada dua poin penting yang harus kita ketahui menjadi Smart ASN. Yang pertama yaitu memahami dan mengaktualisasikan manajemen ASN. Ini yang sudah kita pelajari, yang kita sudah bahas di materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan literasi digital. Kemampuan literasi digital ini ada 4 aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu cakap bermedia digital. Cakap ini bukan berarti kita hanya bisa menggunakan media digital, tapi juga bagaimana memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Contohnya saja sebagai guru, kita memanfaatkan media digital ini untuk mempermudah siswa-siswi kita di dalam memahami materi yang kita ajarkan bagi mereka. Yang kedua yaitu etika bermedia digital. Ini menyangkut bagaimana kita bijaksana di dalam menggunakan media digital. Misalnya saja seperti media komunikasi Facebook, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita membagikan informasi-informasi, apakah itu benar dan apakah itu berdampak. Jadi kita harus bijak dalam hal itu. Yang ketiga yaitu budaya bermedia digital. Bagaimana kita mampu membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan kita melalui media digital. Yang keempat yaitu aman bermedia digital, yaitu tentang kemampuan kita dalam menguasai perangkat digital yang kita pakai, baik itu software maupun hardware, supaya jangan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membobol akun yang telah kita buat sendiri. Jadi intinya marilah kita bijak di dalam menggunakan media digital ini dan biarlah kita boleh menjadi ASN yang cakap akan literasi digital. Demikian saja, terima kasih.
Demikianlah tanggapan dari teman-teman kelompok kami. Sebelumnya, jika ada kekurangan dan kelebihan, kami minta maaf, dan kami akhiri kami ucapkan terima kasih